Puji Tuhan, saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau ajak kita semua untuk kita menundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, hati kami bersyukur, berterima kasih. Kalau ada firman Tuhan yang dapat kami dengar kembali, firman-Mu yang adalah kekuatan bagi kami. Ya Tuhan, orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan, marilah Engkau bekerja. Marilah Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Lawatan Allah terjadi dalam hidup kami pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Dan nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dimuliakan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 30 sampai 35. Kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 30 sampai 35 saya akan bacakan buat kita semua. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia membawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Haleluya. Ini cerita tentang Filipus, seorang anak Tuhan yang suka melayani Tuhan. Pada satu kali malaikat Tuhan datang kepadanya, dan malaikat Tuhan meminta dia untuk menemui seorang sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida ini adalah menteri keuangan dari Ethiopia. Dia pergi dari negerinya, datang ke Yerusalem untuk beribadah, Alkitab katakan. Pada perjalanan pulangnya, ia membaca Alkitab. Ia membaca dalam kitab Nabi Yesaya. Dan seperti yang kita tadi sudah baca, itulah yang dibaca oleh sida-sida ini. Dan yang dibaca itu tidak dimengerti oleh sida-sida. Sehingga Filipus datang kepadanya. Lalu Filipus katakan, "Apakah Tuan mengerti?" Kalau tidak mengerti, Filipus akan memberitakan atau membimbing sida-sida ini tentang firman Tuhan. Dan ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyatakan dirinya pada zaman perjanjian baru, saudara-saudara. Ia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ia belum dinyatakan, ia belum diceritakan, ia belum disebut namanya Yesus pada zaman perjanjian lama. Tetapi di dalam Alkitab perjanjian lama ada berita-berita yang disampaikan tentang Tuhan Yesus. Ada kabar-kabar yang disampaikan tentang Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai 24 dikatakan, "Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dinyatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan sesudah dia, telah bernubuat tentang zaman ini." Nubuatan tentang Tuhan Yesus disampaikan juga oleh Musa. Musa menulis kitab Taurat, Kejadian sampai dengan Ulangan. Musa menulis itu. Tapi Musa katakan akan bangkit seorang nabi dari antara kaum Israel. Nabi yang seperti Musa. Dan semua
cerita yang ditulis di dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi, mulai dari Samuel sampai seluruhnya, saudara-saudara, itu menceritakan tentang Tuhan Yesus yang akan datang. Perjanjian Lama menulis kabar, berita tentang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu adalah nabi yang ditulis oleh Musa, nabi yang akan datang. Penggenapan dari nubuatan Musa ini terjadi pada saat Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Penggenapan dari nubuatan Nabi Musa ini sudah terjadi, saudara-saudara. Yesus datang. Yesus dinubuatkan. Tuhan Yesus menggenapi nubuatan itu. Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus diberitakan. Dan siapa yang menolak Tuhan Yesus? Alkitab katakan orang yang menolak Tuhan Yesus itu akan dibasmi. Lukas 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini adalah pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri. Pada satu kali setelah ia bangkit dari kubur, ia bertemu dengan 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Yesus sampaikan kepada 2 orang murid ini bahwa seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa, mulai dari Taurat sampai kitab nabi-nabi, itu menjelaskan tentang siapakah Tuhan Yesus ini. Yesus sendiri yang menyampaikan hal itu. Dan kalau kita percaya Alkitab, kalau kita percaya kitab suci, itu berarti kita harus percaya apa yang diberitakan di dalamnya, yaitu tentang Tuhan Yesus sendiri. Ada kekuatan Allah di dalam Alkitab. Paulus katakan kitab suci itu adalah kekuatan Allah sendiri. Lukas 24 ayat 31 katakan, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Semula 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus itu tidak mengenal siapa yang berjalan di sampingnya, yaitu Yesus sendiri. Tapi setelah firman Tuhan itu disampaikan, setelah kitab suci itu diperdengarkan, disampaikan oleh Tuhan Yesus, ada sesuatu yang terjadi. Ada pekerjaan Allah yang terjadi dalam hidup 2 orang murid yang ke Emmaus ini. Ayat ini katakan, mata mereka terbuka, mereka mengenal dia, dan ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Secara fisik, mereka melihat Tuhan Yesus. Secara iman, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kitab Kisah Rasul pasal 8 ayat 36 sampai 38. Ceritakan, tuliskan. Saya akan bacakan. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Saudara-saudara, ada sesuatu yang terjadi pada saat kita mendengarkan atau membaca dari firman Tuhan. Allah akan bekerja di dalam hati kita. Ibrani 4 ayat 12 katakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ada pekerjaan Allah di dalamnya.
ada sesuatu yang dapat terjadi pada saat orang mendengar atau membaca firman Allah. Mari, kalau kita dekati Allah, kalau kita dekati Alkitab, maka kita akan percaya kepada apa yang diberitakan oleh firman Allah, Tuhan Yesus sendiri. Dan kita akan berjumpa, ada pertemuan pada saat kita membaca Alkitab, ada pertemuan dengan Yesus sendiri. Kisah Para Rasul 10 ayat 43 katakan, Kisah Para Rasul 10 ayat 43 katakan, tentang dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Haleluya. Kalau saudara terima Alkitab, kalau saudara membaca, mendengarkan firman Tuhan, saudara biarkan Tuhan bekerja di dalam hati saudara. Ada satu keuntungan besar yang Tuhan siapkan, yang Tuhan kerjakan bagi kita semua, yaitu kita akan mendapatkan keselamatan oleh namanya. Pengampunan dosa. Tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada itu. Dan hanya sanggup dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Segala dosa diampuni. Yesus yang menyelamatkan kita. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan segenap hati. Apapun juga yang Tuhan sediakan bagi kita, kita akan terima dan menjadi kekuatan bagi kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Hati kami bersyukur, berterima kasih. Kami dapat percaya, kami dapat mendengar, kami dapat membaca Alkitab. Di dalamnya Tuhan ada berita tentang Engkau sendiri. Dan hati kami percaya kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami. Allah yang mengerjakan hal-hal besar bagi kami pada saat kami percaya akan Engkau. Pada saat kami percaya akan kitab suci Tuhan. Marilah Tuhan Engkau bekerja, Engkau ubahkan hati kami, Engkau ubahkan pikiran kami, Engkau ubahkan segala sesuatu yang ada di dalam kami. Sehingga kami Tuhan Yesus dapat mengikut Engkau, sebagaimana yang Engkau kehendaki. Bagi mereka yang belum percaya kepadamu, Tuhan tolong Tuhan, supaya mereka juga dapat percaya kepada Allah. Lalu mereka diselamatkan. Tuhan, kami mau serahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami. Bukan hanya kerohanian kami saja, tetapi juga secara jasmani Engkau akan menolong kami. Sebab itu Tuhan, khususnya pada saat ini, hamba-Mu menyerahkan semua jemaat Gatet ke dalam tangan Tuhan. Siapapun mereka yang mendengar firman Tuhan ini disampaikan, marilah Tuhan Engkau lawat mereka. Engkau urapi mereka, Engkau berikan pertolongan kepada mereka. Baik secara rohani maupun secara jasmani. Kalau ada di antara mereka yang sakit Tuhan, tangan-Mu Engkau ulurkan dan menjamah dalam nama Yesus. Tuhan yang sembuhkan mereka. Dan nama Tuhan dipuji, dibesarkan sampai selama-lamanya. Kami percaya firman-Mu. Kami percaya apa yang sudah diberitakan. Dan kami percaya Tuhan Yesus kami itu hidup, sanggup untuk menolong kami. Terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.